Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam acara Napak Tilas Aneka Kisah dan Misteri, jumpa kembali dengan Kanjeng Raden Tumenggung Kiai Ali Tasdik Twijo Hatiningrat, sarjana agama, pendakwah dalam maupun luar kota hingga pelosok daerah nun jauh di sana Nusantara Indonesia. Asal dari Dusun Jamiwangi, Desa Tawangerjo, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, dalam rangka Napak Tilas Aneka Kisah dan Misteri. Mari kita ikuti. Saya berada di Desa Padangan, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung. Perlu diketahui Desa Padangan punya dusun di antara Jendirimo, Kepuh Gimbol, Dusun Balong, dan Karangdoro. Semuanya di bawah kerajaan Desa Padangan, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung. Saya berada di depan pintu gerbang kuburan Mbah Raden Ayu Cimpling dengan kuburan yang lain, Mbah Mosati, Mbah Karsani. Disinilah peneliti sejarah Napak Tilas Aneka Kisah dan Misteri menapaki, mencari hakikat sejarah dan misterinya. Mari ikuti saya, Kanjeng Raden Tumenggung Kiai Ali Tasdik Twijo Hatiningrat, sarjana agama, pendakwah dalam maupun luar kota hingga nun pelosok jauh di Nusantara Indonesia. Mari ikuti jejak saya. Alhamdulillah, saya berada di area Raden Ayu Cimpling. Mbah Raden Ayu Cimpling, Mbah Mosati, Mbah Karsani. Dua ini adalah pengawal Mbah Raden Ayu Cimpling. Kita lihat lokasinya berbentuk perpaduan peninggalan punden berundak-undak yang berbentuk seperti petilasan Kediri, Singasari, Majapahit, dan Mataram Islam. Dengan lokasi yang tidak begitu luas, berbentuk 4 persegi panjang kotak, inilah kuburan Mbah Raden Ayu Cimpling, Mbah Mosati, dan Mbah Karsani. Mari ikuti saya menuju ke pengawal Mbah Raden Ayu Cimpling, tepatnya di kuburan Mbah Karsani dan Mbah Mosati. Assalamualaikum Mbah Karsani dan Mbah Mosati. Alhamdulillah, kita berada di pengawal Mbah Raden Ayu Cimpling. Dua pengawal ini yang selalu mengikuti, mendampingi, menjaga keamanan Mbah Raden Ayu Cimpling di saat-saat berpetualangan, berkelana, hijrah dari wilayah Kulon menuju ke timur, diperkirakan dari Mataram Islam. Mataram Islam itu mana? Solo dan Jogja. Berarti bisa juga rentetan juga dengan leluhur Mataram Islam. Kita akan menuju ke makam induk Raden Ayu Cimpling yang dikenal Mbah Raden Ayu Cimpling, Mbah Cimpling yang penuh sejarah dan misteri. Sebelum kita beranjak ke pintu utama kuburan Mbah Raden Ayu Cimpling, kalau tadi kita melewati dan memasuki pengawalnya yaitu Mbah Karsani dan Mbah Mosati, sekarang kita masuk ke area pintu kuburan Mbah Raden Cimpling. Masyarakat menggambarkan beliau berprofesi atau berprofesi, berbakat, mencintai hobi dan pekerjaannya sebagai sinden. Pantangan menurut Mbah Wo Abu yang sempat saya dialog kepada beliau kemarin sebagai pamong Desa Padangan, bahwa pantangan di desa ini
tidak boleh memakai pakaian hijau pupus ketika memasuki area ini. Warna hijau pupus mirip dengan warna daun pisang yang baru saja menyembul atau tumbuh. Inilah profil gambaran sinden seperti yang digambarkan oleh pemahat. Beliau ini Raden Ayu Jimpling sebagai seniwati sinden. Banyak orang menggambarkan sinden itu berbau yang tidak pas. Tetapi sebenarnya profesi sinden adalah profesi manusia juga. Dan perlu sinden itu juga dihormati. Begitu juga dalang, seniman, musisi, niyogo, pangutus swara, waranggono, dan lain-lain. Itu perlu dihormati. Itu adalah merupakan profesi. Maka saya datang ke sini di dalam acara Napak Tilas berbagai kisah atau aneka kisah dan misteri di kuburan Mbah Raden Ayu Jimpling dalam rangka saya menghormati beliau berprofesi sebagai seniwati. Hingga beliau melangkah dari kulon menuju timur hingga masa tua sampai ajalnya di tempat ini. Kuburan Mbah Raden Ayu Jimpling mengandung misteri. Dan beliau juga punya hati di dalam kolbunya. Apabila ada orang dulu kisahnya adalah mengambil sesuatu yang bukan miliknya, tetapi orang itu tidak punya apa-apa. Begitu lari di tempat area ini, orang itu akan hilang dan sulit untuk dicari. Berarti punya hati Mbah Raden Ayu Jimpling untuk menolong sesama. Kita menuju ke pintu utama, di mana di depan kuburan Mbah Raden Ayu Jimpling ada pohon pakis khas kuburan kuno. Alhamdulillah kita berada di depan pohon pakis, pohon khas kuburan kuno. Di pelosok ada, kemudian di area Majapahit juga ada, di area Mataram Islam Solo Jogja juga ada. Biasanya orang dulu pohon ini bisa dikapa, kemudian dibakar, dan bau asapnya bisa untuk mengusir nyamuk. Itu kepercayaan orang dulu. Dan memang saya membuktikan ada buah sukun, buah kelueh, itu saya bakar kalau sudah kering, ternyata nyamuk pun tidak mau mendekat. Itu obat nyamuknya zaman dulu. Ya, ini bisa pada waktu dulu. Ya, mungkin kenapa menanam pohon ini, satu sebagai pohonnya orang dulu, khasnya kerajaan zaman dulu, khas Majapahit, khas Singosari, khas Kediri, khas Mataram Islam Solo Jogja. Tapi ininya bisa digunakan untuk mengusir nyamuk. Kita menuju ke makam induk utama Mbah Raden Ayu Jimpling. Assalamualaikum ya ahlil kubur Mbah Raden Ayu Jimpling. Ya, disinilah Popo Tumiran Handoko, juga para penonton, pemerhati kisah, sejarah, dan aneka misteri. Ya, sebagai hostnya saya akan menceritakan bahwa Mbah Raden Ayu Jimpling itu dikenal dengan sang petualang sejati. Dengan profesinya sebagai seniwati, sebagai sinden, beliau rela untuk melangkah meninggalkan tempatnya hidup, yaitu tempat tinggalnya di area kulon, menuju ke timur dalam rangka mencari jati diri dan mencari lahan baru untuk dijadikan perkampungan. Di sini beliau menetap hingga akhir ajalnya di desa Padangan, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung. Semoga Mbah Raden Ayu Jimpling semua amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat dan perlu diingat, masuk kuburan Mbah Raden Ayu Jimpling, Mbah Karsani dan Mbah Musadi di area Padangan ini, apabila punya niat jahat, maka dia akan ditemui
sepasang macan kembar yang siap untuk menerkam dan melemparkan Anda ke tempat luar ini. Sebab dulu pernah terjadi. Bapak saya sebagai sesepuh Jambewangi pernah punya pasien. Dicari kemana-mana. Pasien itu tidak ada. Ternyata oleh bapak saya, pasien itu ditemukan di ujung pohon bambu area kuburan Raden Ayu Cimpling. Sebab punya kesalahan, di sini punya niat jelek. Sehingga beliau tidak berkenan. Beliau tidak berkenan untuk niatnya itu. Maka pesan saya, jaga keimanan, jaga hati, bertawasul dan berdoalah dengan baik untuk mendoakan beliau, Mbah Raden Ayu Cimpling dan Mbah Musati juga Mbah Karsani dengan doa tawasul. Jangan salah niat seperti yang terjadi. Orang yang saya ceritakan tadi terlempar di ujung pohon bambu area sana, sekitar ini. Oleh karena itu, niatlah yang benar. Jangan sampai Anda ditemui oleh macan kembar. Ada yang menceritakan bahwa macan kembar itu jimat dan pusaka beliau. Ada juga yang mengatakan khotam beliau. Ada yang mengatakan pengawal gaibnya Raden Ayu Cimpling. Sepasang macan putih berjaga di area depan kuburan Raden Ayu Cimpling, Mbah Musati, dan Mbah Karsani. Oleh karena itu, kisah-kisah malam yang sunyi, kisah-kisah malam yang sepi, dengan angin ribut yang tinggi kencang, angin itu seakan-akan bisa membaca maksud orang yang datang ke sini. Apabila datangnya ke sini salah, maka siap-siaplah akan ditemui sepasang macan putih yang siap untuk menerkamnya ataupun melemparnya. Oleh karena itu, datanglah di makam Mbah Raden Ayu Cimpling ini dengan niat yang baik, berdoa dan tawasul kepada beliau dan pengawalnya. Baik, kita menuju sekitar area kuburan Raden Ayu Cimpling atau yang dikenal Mbah Raden Ayu Cimpling, yaitu yang disebut dengan Gedung Koco. Saya berada di pintu kanan kiri yang berbentuk berundak-undak, bangunan berundak-undak, mengingatkan saya seperti arsitek zaman dahulu. Bentuknya undak-undak. Di belakang saya ada danau, seperti danau. Orang Jawa mengatakan Blumbangan. Di sinilah, sepanjang sini adalah area Gedung Koco yang disebut dengan Gedung Koco. Dan perlu diketahui bahwasanya area Gedung Koco ini dulu di area kuburan Mbah Raden Ayu Cimpling sering digunakan untuk mengungsi pada zaman Gunung Kelut meledos alias Gunung Kelut meletus. Biasanya lahar akan berhenti, lahar Gunung Kelut yang sangat panas itu, yang ganas itu akan berhenti. Satu di antaranya di area Desa Padangan ini, lahar akan berhenti di Kalipoto maupun di Pinggir Sari. Start hingga finish terakhir, lahar Gunung Kelut berhenti. Menandakan wis padang, wis padang, wis padang. Apa artinya? Lembut Gunung Kelut, pengawal lahar secara gaib itu tidak berani mengawal lahar yang panas itu. Dan sudah ditandakan padang, padang, berhenti, berhenti. Maka lelembut itu akan pergi dengan sendirinya, menjauh dirikan diri dari lahar yang sangat panas itu, yaitu lahar Gunung Kelut yang sudah dikawal dari Gunung Kelut sampai di sini. Dan sampai di area Padangan ini, lahar mulai
berhenti dan lahar mulai mati. Inilah kelebihan dari cikal bakal, ikal bakal, banjar perkawisan tanah mriki. Kelebihan dari doa para leluhur kita, pendahulu-pendahulu kita, yaitu dengan doanya mampu untuk menyingkirkan lelembut, mampu untuk menyingkirkan lahar yang sangat panas dan dahsyat. Di area Padangan inilah para pengungsi biasanya menuju ke tempat ini. Di kuburan Raden Ayu Cimpling, Mbah Musati, Mbah Karsani, di Kalipoto maupun Pinggir Sari. Maka jangan lupakan jasa para leluhur, jasa para cikal bakal, termasuk Mbah Raden Ayu Cimpling ini. Beliau biasanya di bersih desa Padangan mengadakan bersih desa di malam Kamis Pahing, Jumat Legi, atau Kamis Pahing malam Jumat Legi, biasanya nanggap wayang. Dan saya pernah diundang berdakwah di desa Padangan, duet dengan dalang kondang dari Blitar, Mas Rudi Gareng. Saya pada waktu itu hari kedua. Di area hutan kecil ini, di area makam Raden Ayu Cimpling, Mbah Musati, Mbah Karsani, biasanya bergelantungan hewan-hewan kasat mata. Di Kedung Koco ada naga, di atas ada kera, di pintu gerbang ada macan putih. Itu pun akan muncul apabila ada yang mengganggu makam ini atau ingin niat jahat terhadap area ini. Makanya jenengan sedoyo hati-hati apabila masuk ke area ini, harus dengan tujuan yang baik, berziarah, bertawasul dengan niat minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tujuan yang baik. Jangan sampai tidak tujuan yang tidak baik, maka bahaya. Ikuti perjalanan saya menuju ke area danau-danau yang disebut dengan Kedung Koco. Alhamdulillah saya berada di area Kedung Koco atau danau kecil yang disebut Blumbangan. Orang desa menyebutkan Blumbangan. Di sekitarnya ada pohon-pohon salam, pohon sukun, pohon warugombong, pohon duku jirak, kolonjono untuk pakan sapi maupun kambing. Dan di sini juga ada rawa-rawa kecil yang disebut area Kedung Koco. Area Kedung Koco. Dan disinilah terserap lahar Gunung Kelut yang sangat panas. Mati tiba-tiba jika melewati area ini. Perlu diketahui bahwa inilah kemistikan dari makam Raden Ayu Cimpling, Mbah Karsani, dan Mbah Musati di Padangan, di desa Padangan. Dan jika niat Anda baik untuk berziarah di sini, maka macan putih kembar itu atau sepasang macan putih kembar itu akan datang sopan dengan Anda dan menyalami, artinya menghormati keperluan Anda di sini untuk tawasul, berdoa kepada Allah. Mereka juga menyambut dengan baik. Tetapi jika niat Anda jahat, maka siap-siap untuk dilempar di atas pohon, siap-siap dijatuhkan di gedung, dan siap-siap dijatuhkan di area pusaran Blumbang kecil ini yang disebut Kedung Koco. Dan alhamdulillah Bapak Lurah yang sekarang setiap malam Jumat Legi mengadakan acara tahlil dan baca Yasin di kuburan Mbah Raden Ayu Cimpling, Mbah Karsani, dan Mbah Musati. Siap-siap angin besar, kera datang, macan datang, naga pun datang apabila niat Anda di sini jelek. Tetapi kalau niatnya baik, maka akan ditolong oleh Allah. Pernah suatu ketika ada orang yang sakit-sakitan, kekurangan ekonomi, tawasul
ziarah di tempat ini. Tiba-tiba aneh wal ajaib. Di rumahnya ada rezeki. Berarti dia datang ke sini dengan niat baik. Niat baik Allah Maha Tahu. Karena bagaimanapun juga masa hidupnya Mbah Raden Ayu Jimpling juga terkenal dermawan, suka bersedekah kepada sesama, terutama bagi yang fakir dan miskin. Meskipun jangan dilihat dari profesinya sebagai sinden, tapi lihatlah manusia dari hatinya. Kita ikuti pada season berikutnya.